Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Untuk membawa kendaraan mobil untuk ASN maupun P3K tidak diperbolehkan. Baik itu ada surat edaran dari KPK, dari Kemenpan RB dan juga dari Prognosa angkutan udara Lebaran 2026, 1. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi H-2 ya. Itulah diantara informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 16 Maret 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Delawawi, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Bintuhan. Andai painilah dikenal kau kayengan budaya dengan semboyan terkenal seasa sehijau entah itu Kuartir Cabang Pramuka Kaur menggelar rakor perihal pembentukan Saka POM dan petugas pelaksana mudik. Laporan Rohil Minata, RRI SP Bintuhan. Cabang Pramuka Kaur melaksanakan rapat koordinasi perihal wacana pembentukan Satuan Karya atau Saka POM di Kabupaten Kaur. Hal ini untuk menanggapi wacana dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Bengkulu yang menginisiasi pembentukan Saka POM tersebut. Ketua Harian Kuarcap Kaur Yeye Henry menyampaikan pihaknya menyambut baik wacana dari BPOM tersebut karena hal ini akan menjadi langkah kemajuan pramuka di Kabupaten Kaur dan ini diharapkan bisa diikuti oleh instansi yang lain untuk membentuk Saka. Dengan terbentuknya Saka POM nanti, maka anggota pramuka akan ada kegiatan yang berkenaan dengan tugas sebagai anggota Saka POM. Nah, ada nama-nama 32 itu, tetapi yang 4 orang yang diunsur menjadi pemimpin Saka ini, baru kita jadwalkan nanti. Setelah SK selesai, kita komunikasikan dengan Pak Anggar ini, apakah nanti kegiatan mereka sekaligus pelantikan, nanti bersamaan kegiatan kita undang mereka untuk nanti. Disampaikan Yeye, mekanisme pembentukan Saka POM di Kaur akan dimulai pasca Lebaran nanti dengan bersosialisasi kepada anggota pramuka di masing-masing sekolah untuk perekrutan anggota. Karena perlu adanya pemahaman bagi calon anggota nantinya untuk berkomitmen bersama memajukan Saka POM khususnya dan pramuka Kaur umumnya. Selain itu juga pada rapat koordinasi ini dibahas perihal partisipasi Dewan Kerja Cabang atau DKC yang akan bertugas dalam pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Anak-anak pramuka penegak yang tergabung dalam DKC akan bertugas di 3 posko Lebaran, yakni pos terpadu di Lapangan Merdeka Bintuhan, pos pelayanan di sekitaran Pelabuhan Linau, dan pos keamanan di wisata Pantai Laguna, Kecamatan Nasal. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan. Dari Bintuhan kami menuju ke RRI Sungai Liat. Lalu di belakang ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda. Arus mudik membludak di Pelabuhan Tanjung Kaliamentok, Kabupaten Bangka Barat hingga malam. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat. Itulah mungkin dinamika ya, karena memang mudik ya, memang kebetulan ya, memang harusnya mungkin tahun ini banyak, ya kita nikmatin saja seperti itu. Pemudik masih terus padati Pelabuhan Tanjung Kaliamentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga Minggu 15 Maret 2026 malam. Dari pantauan di lokasi, kepadatan terlihat baik dari penumpang, pejalan kaki maupun kendaraan. Berdasarkan prediksi PT SDP Cabang Bangka, memang puncak arus mudik di Pelabuhan Tanjung Kaliamentok terjadi pada tanggal 15 sampai 17 Maret 2026 mendatang. Salah satu pemudik, Sumarto, mengaku telah mengantri sejak Sabtu 14 Maret 2026 kemarin dan baru diberangkatkan pada 15 Maret malam. Ia juga mengaku untuk pelayanan di pelabuhan sudah cukup baik, terutama dari segi antrian kendaraan. Namun ia berharap kedepannya ada penambahan dermaga guna penyeberangan dapat berjalan lancar apalagi saat arus mudik. Saya dapat jadwal jam 11 siang
Ya itulah mungkin dinamika ya, karena memang mudik ya, memang kebetulan ya, memang harusnya mungkin tahun ini banyak, ya kita nikmatin saja seperti itu. Ya lebih bagusnya memang 22 dermaga dengan alasan apapun gitu loh. Misal walaupun dengan sekarang kayak kita pakai online bagus sekarang ya, terus atau dengan apa, maksudnya udah aplikasi itu udah bagus, tapi ketika pelabuhan satu ya tetap nggak akan terlayani. Sementara itu, Gubernur Babel Hidayat Ersani menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna jasa pelabuhan apabila masih terdapat kekurangan dalam pelayanan. Hal itu disampaikan Gubernur saat melakukan peninjauan arus mudik di Pelabuhan Tanjung Kalimentok kemarin. Saya atas nama pemerintah Provinsi Bangka Belitung mohon maaf kepada pengguna jasa pelabuhan ya, di mana ini masih ada banyak kekurangan ini ya. Ini mau tahun depan sedikit demi sedikit mau kita benahin ya. Hidayat menambahkan bahwa pemerintah daerah akan berupaya memperbaiki berbagai aspek baik dari sistem operasional maupun sarana dan prasarana pelabuhan. Dari Bangka Barat, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungalian melaporkan. Mudik aman dan nyaman bersama RRI. Dari Bangka Belitung kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takut Raja. Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung mendekati Lebaran, pengelola Pasar Angso Duo Kota Jambi melakukan berbagai persiapan. Berikut laporan Rizky Amalia. Kepala Pengelola Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi, Purnomo Sidi, menghimbau masyarakat untuk tetap berbelanja secara bijak dan sesuai kebutuhan, serta tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga jangka pendek, terlebih mendekati Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang diprediksi akan mengalami lonjakan permintaan dan pengunjung yang signifikan. Dalam kesempatan ini, untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung mendekati Lebaran, pengelola Pasar Angso Duo juga mulai melakukan berbagai persiapan. Kepala Pengelola Pasar Angso Duo Purnomo Sidi menerangkan, lonjakan biasanya terjadi mendekati Hari Raya. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar untuk memberi kenyamanan, yakni membersihkan menyeluruh area los dan kios, penambahan tempat sampah, peningkatan frekuensi pengangkutan sampah, penyemprotan desinfektan, rekayasa parkir, serta penambahan personel keamanan. Tentunya kami dari pengelola untuk membenahi mulai dari pintu parkir di depan, kemudian memberikan penataan di dalam untuk merapikan meja-meja yang terlalu menjorok ke depan sehingga menghabiskan lahan parkir, dan memberikan informasi-informasi harga melalui di depan untuk harga tertulis. Karena mungkin untuk menyambut pengunjung yang ramai hingga untuk meminimalkan untuk diskusi atau mengenai harga, pasang label-label harga terkait dengan komoditi strategis. Dirinya juga menghimbau kepada para pedagang untuk tidak melakukan penimbunan dan tetap menjual dengan harga yang wajar demi kepentingan bersama. Ia turut mengajak masyarakat berbelanja secara bijak dan sesuai kebutuhan agar stabilitas pasar tetap terjaga di Ramadan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Jambi kami menuju Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sunyi musinya. Bandara Internasional SMB 2 Palembang melaporkan 76 pergerakan pesawat pada 15 Mei 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2025. Laporan Nova Ariana. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin SMB 2 Palembang merilis pergerakan harian pesawat dan penumpang 15 Maret 2026 atau H-7 Hari Raya Idul Fitri 2026. Dari laporan itu terjadi 76 kali pergerakan pesawat atau meningkat 59% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk penumpang yang terdata pada 15 Maret di Bandara SMB 2 Palembang sebanyak 11.526 orang. Jumlah itu meningkat 8,9% dibandingkan tahun 2025. Adapun pergerakan pesawat terdiri dari 74 penerbangan dalam negeri dan 2 penerbangan luar negeri. Sedangkan penumpang sebanyak 11.169 orang dalam negeri dan 367 penumpang yang bepergian ke luar negeri.
General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang Ahmad Sauki Sahab mengatakan, proyeksi Bandara SMB 2 untuk jumlah pergerakan pesawat secara keseluruhan diperkirakan mencapai 1.176 penerbangan, meningkat 2,8% selama periode lebaran ini. Sedangkan penumpang diprediksi mencapai 188.129 orang atau naik 3,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi prognosa angkutan udara Lebaran 2026, satu, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi H-2 yaitu tanggal 18 Maret 2026. Puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada H+7 yaitu tanggal 24 Maret 2026. Total pergerakan pesawat diprediksi naik 2,8% ya kalau pasnya, menjadi total 1.176 aircraft movement. Prediksi pergerakan penumpang pada masa Lebaran tahun 2026 mencapai 188.129 yang meningkat dari 3,8% dari tahun 2025. Lonjakan penumpang itu diperkirakan terjadi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan udara. Pihak bandara juga memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-2 Lebaran atau 18 Maret 2026. Sementara puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada H+7 Lebaran atau 28 Maret 2026. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Palembang kami menuju ke RRI Bengkulu. Pasar Bembah, dusun tepi, Tabak Penanjung, Tebing No Tinggi. Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu menambah sejumlah jadwal penerbangan ekstra pada periode arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah. Bersama Bisri Mustafa, RRI Bengkulu. Manajemen Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu menambah sejumlah jadwal penerbangan ekstra pada periode arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah. Penambahan ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang diperkirakan meningkat menjelang Lebaran. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Muhammad Haikal mengatakan tambahan penerbangan tersebut dilayani oleh maskapai Super Airjet pada rute Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bengkulu. Untuk arus kedatangan dari Soekarno-Hatta ke Bengkulu terdapat penambahan penerbangan mulai 12 hingga 20 Maret 2026. Sementara untuk arus balik dari Bengkulu ke Soekarno-Hatta juga ada tambahan penerbangan pada 23 Maret hingga 29 Maret 2026. Secara keseluruhan penambahan tersebut mencapai sekitar 15% penerbangan ekstra yang khusus dilayani oleh Super Airjet. Menurut Haikal, lonjakan permintaan tiket bahkan terjadi di luar perkiraan, sehingga dalam beberapa hari terakhir, sejumlah penerbangan menuju Bengkulu dilaporkan hampir habis terjual. Tingginya permintaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kebijakan work from anywhere di sejumlah instansi, serta mulai berlangsungnya libur sekolah di beberapa daerah. Di Bandara Fatmawati, alhamdulillah, kalau sebelumnya memang kita belum ada kepastian untuk penambahan. Kemarin kita sudah pastikan untuk arus kedatangan dari Soekarno-Hatta ke Bengkulu itu dari tanggal 12 sampai kurang lebih tanggal 20 kita ada penambahan masing-masing satu flight, itu pesawat Super Airjet. Dan untuk arus baliknya dari Bengkulu ke Soekarno-Hatta juga ada penambahan kurang lebih dari tanggal 23 sampai tanggal 29. Artinya secara total ada penambahan extra flight 15. Sementara itu puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-2 Lebaran atau sekitar 19 Maret 2026. Sedangkan puncak arus balik diprediksi berlangsung pada akhir pekan yakni 28 hingga 29 Maret 2026 menjelang dimulainya kembali aktivitas kerja dan sekolah. Pihak bandara sendiri berharap dengan adanya penambahan jadwal penerbangan tersebut, kebutuhan transportasi udara untuk masyarakat selama arus mudik dan arus balik Lebaran dapat terlayani dengan baik, serta perjalanan penumpang tetap berjalan aman dan nyaman. Dari Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan. Dari Bengkulu kami menuju stasiun produksi Belitung. Dikenal kau kayangan budaya
Antisipasi lonjakan penumpang saat arus mudik dan balik lebaran di Bandara Haji AS Hajodin Belitung, 2 maskapai penerbangan tambah extra flight. Selengkapnya Arif Juliantoro. Sriwijaya Air sama Super Airjet. Sejumlah maskapai menambah penerbangan atau extra flight menuju Bandara HS Hananjudin Tanjung Pandan selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang hendak melakukan perjalanan. Eksekutif General Manager Bandara HS Hananjudin, Hanindya Aristiawan mengatakan, tambahan penerbangan tersebut berasal dari maskapai Sriwijaya Air dan Super Airjet. Ia menjelaskan extra flight dari Sriwijaya Air dijadwalkan pada tanggal 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, dan 30 Maret dengan total sekitar 20 pergerakan pesawat. Sementara itu, Super Airjet menyiapkan extra flight pada 14 hingga 19 Maret serta 24 sampai 31 Maret dengan total sekitar 63 pergerakan pesawat selama periode tersebut. Ada 2, Sriwijaya Air sama Super Airjet. Perharinya kalau pas peak itu ada 7, jadi 7, dan 14. Kalau di hari normal? Hari normal itu 4. Oh, iya. Jadi ada tambahannya ada 3. Dengan adanya tambahan penerbangan tersebut, pergerakan pesawat di Bandara HS Hananjudin pada saat puncak arus mudik diperkirakan meningkat dibandingkan hari normal. Dalam satu hari saat periode puncak, sejumlah penerbangan dapat mencapai sekitar 7 penerbangan datang dan 7 penerbangan berangkat, atau sekitar 14 pergerakan pesawat. Selain penambahan penerbangan, pihak bandara juga mengoperasikan posko angkutan lebaran mulai 13 hingga 30 Maret dengan melibatkan berbagai instansi terkait guna memastikan kelancaran pelayanan penerbangan selama masa mudik dan arus balik lebaran. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Arif Juliantoro melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan. Wai besai wai umpun, mula jadi Waikanan. Iko pakuan khatu, wai ruang sehalu. Pantauan cuaca menjelang arus mudik khususnya bagi para pemudik yang akan melintasi wilayah Kabupaten Waikanan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Palastasi Tevo RRI SP Waikanan. Dari dinamika atmosfer saat ini terdapat daerah belokan angin dan konvergensi yang berpotensi. Pantauan cuaca menjelang arus mudik khususnya bagi para pemudik yang akan melintas di wilayah Kabupaten Waikanan diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Kondisi cuaca yang tidak menentu dan cenderung berubah prediksi akan mewarnai periode arus mudik tahun 2026. Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Raden Intan II Lampung, Rudi Haryanto menjelaskan, wilayah Lampung masih berpotensi mengalami peningkatan curah hujan dalam beberapa pekan ke depan. Hal ini disebabkan Lampung khususnya Kabupaten Waikanan yang masih berada di periode musim penghujan dan memasuki fase pancaroba. Rudi menambahkan, potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang diprediksi terjadi terutama pada siang hingga menjelang malam hari. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat memicu genangan air, banjir, hingga pohon tumbang di jalur-jalur utama mudik. Saat ini menjelang Lebaran Idul Fitri tahun 2026 ini, kita di Provinsi Lampung masih memasuki musim penghujan. Dilihat dari dinamika atmosfer saat ini, terdapat daerah belokan angin dan konvergensi yang berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan yang berada di wilayah Lampung. Kita perakirakan hampir semua wilayah kota dan kabupaten Provinsi Lampung menjelang Lebaran ini berpotensi untuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Adapun potensinya yaitu dari siang hingga malam hari. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Waikanan Sufrianto mengingatkan bahwa intensitas hujan yang tinggi seringkali datang secara tiba-tiba. Dirinya menghimbau masyarakat untuk selalu memantau perkembangan cuaca guna menghindari resiko bencana di perjalanan. Warga masyarakat Kabupaten Waikanan dan para pemudik yang melintasi
wilayah administrasi Kabupaten Waikanan. Bagi para pemudik khususnya Waikanan yang memang sedang ada pada musim pancaroba, peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, biasanya kondisi ini ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, seperti hujan yang tiba-tiba, deras, angin kencang, dan petir. Untuk itu, kami menghimbau kepada para pemudik, pertama untuk waspada cuaca ekstrim saat perjalanan. Tentunya dengan terus mengupdate informasi cuaca dari BMKG, melihat cuaca yang akan terjadi ke depan. Selain itu tambahnya, BPBD Waikanan juga telah menyiagakan tim reaksi cepat atau TRC di sejumlah titik rawan guna mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi. Para pemudik disarankan untuk tidak memaksakan perjalanan saat terjadi hujan deras dan segera mencari tempat perlindungan yang aman, namun hindari berteduh di bawah pohon besar atau papan reklame. Dari Kabupaten Waikanan, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh. Dari ujung Jambung sampai Durian Takut. Sejumlah titik di pintu masuk kota Sungai Penuh dinilai rawan kecelakaan lalu lintas. Polisi mengimbau pengendara lebih waspada saat melintasi kawasan tersebut. Laporan disampaikan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh. Sejumlah titik di pintu masuk kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dinilai rawan kecelakaan lalu lintas. Polisi menghimbau pengendara lebih waspada saat melintasi kawasan tersebut. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kerinci Ibtu Into Sujarwo mengungkapkan, terdapat beberapa titik rawan kecelakaan di wilayah perbatasan menuju kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Di antaranya jalur masuk dari arah Muara Emat serta jalur puncak dari arah Tapan, Sumatera Barat. Kedua ruas jalan tersebut dinilai berpotensi memicu kecelakaan terutama pada malam hari. Menurut Kasat Lantas Ibtu Into Sujarwo, kondisi tersebut dipengaruhi oleh minimnya penerangan jalan dan masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas di sejumlah titik. Selain faktor infrastruktur, perilaku pengendara juga menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Banyak pengendara yang terlena dengan kondisi jalan yang relatif lengang sehingga memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Globalnya Alhamdulillah kita untuk kecelakaan minim, namun demikian potensi daerah-daerah yang rawan menyebabkan kecelakaan itu daerah-daerah perbatasan masuk wilayah Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh seperti di masuk melalui pintu Muara Emat maupun melalui pintu arah Tapan, itu karena pertama tidak ada penerangan jalan, yang kedua minimnya rambu-rambu, dan mungkin sebagian badan jalan atau jalan yang amblas. Namun demikian masyarakat ya jangan terlena hanya pada saat jalan-jalan yang seperti tadi tersebut. Untuk itu, Satlantas Polres Kerinci menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati, mengurangi kecepatan kendaraan, serta tetap waspada saat melintasi jalur perbatasan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh kami akhiri Warta Belajar Sumba RRI dari Lampung. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung menyiapkan 12 posko mudik yang tersebar di sepanjang ruas jalan. Posko ini dirancang sebagai tempat istirahat atau rest area bagi para pemudik yang kelelahan selama perjalanan. Berikut laporan Gali Prihantoro, RRI Bandar Lampung selengkapnya. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Lampung menyiapkan 12 posko mudik yang tersebar di sepanjang ruas jalan. Posko ini dirancang sebagai tempat istirahat atau rest area bagi para pemudik yang kelelahan selama perjalanan. Kasih Preservasi BPJN Lampung Joko Wisargo mengatakan posko-posko tersebut berfungsi tidak hanya sebagai tempat istirahat tetapi juga sebagai kantong parkir, khususnya bagi pemudik pengguna kendaraan kecil. Menurutnya BPJN Lampung menyiapkan berbagai fasilitas di posko-posko tersebut, diantaranya alat berat, kemudian fasilitas lainnya seperti makanan ringan, minuman kopi, teh, dan ada layanan pijat gratis. Fasilitas ini diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi fisik pemudik yang kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh. Selain makanan dan minuman ringan, posko juga dilengkapi dengan tempat tidur untuk beristirahat. Untuk itu kalau BPJN Lampung menyediakan 12 posko mudik di jalur jalan nasional untuk tempat para pemudik beristirahat atau rest area ya, yang dapat berfungsi juga sebagai kantong-kantong parkir untuk pemudik yang menggunakan kendaraan-kendaraan kecil. Tapi kalau untuk yang kendaraan-kendaraan besar itu kan di H-7 sudah ada larangan dan pembatasan
Kemudian juga kalau ini kita berkoordinasi dengan pihak tol untuk kantong-kantong parkir yang ada di rest area di jalan tol. Tapi kalau untuk di jalan nasional sendiri kita sudah menyiapkan 12 posko. 12 posko ya, sebagai rest area dan tempat istirahat. Joko menambahkan setiap posko juga dilengkapi dengan peta Provinsi Lampung serta informasi penting yang dibutuhkan bagi para pemudik. Hal ini untuk membantu pemudik yang mungkin belum familiar dengan rute perjalanan di wilayah Lampung. Untuk memastikan pelayanan berjalan optimal, BPJN Lampung juga menempatkan personel di setiap posko selama 24 jam selama periode mudik berlangsung. Dengan adanya 12 posko mudik yang tersebar di Jalan Nasional Lampung, BPJN berharap para pemudik dapat melakukan perjalanan dengan lebih nyaman dan aman, serta memiliki tempat yang layak untuk beristirahat melepas lelah sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Senin 16 Maret 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, selamat petang dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.